Ya, bandarmologi BES INPC SATA ya, di sebuah riset Sabtu 14 Februari 2026. Nah, kita ke BES terlebih dahulu ya. Kita petakan asing dan lokal, di mana data diambil dari tanggal 28 bulan 1 2026. Jadi pas peristiwa MSCI sampai sekarang ya. Di mana kita lihat chart P ya untuk lingkaran. Ini semacam akumulasi ya. Karena aset ya, dengan persentase 38%, kemudian GR dengan persentase juga sama 38%, MG, SQ ya. Di mana retail yang warna pink ini, warna orange ya, warna orange. Warna orange 9%, yang beli, posisi beli, buy, yang posisi sell minus 36%. Jadi retail banyak jualan, ditampung bandar. Nah ini jelas ya. Jadi base dengan rank waktu ini akum. Kemudian kita ke base yang rank lebih panjang. Nah, masih terlihat akum, rank panjang. Dari tanggal 9 April 2025 sampai 16 Februari 2026. Di akum, apa sebabnya akum? Warna orange di sebelah buy lebih kecil dari warna orange di sebelah sell. Ini mewakili retail yang warna orange. Bandar lebih banyak beli. Itu di base. Di mana ya cukup base, intinya bagus, tinggal kita lihat chart ya. Base ya, dari sini bahwa ini memang uptrend ya. Uptrend. Jadi kalau ada panic selling ya kita malah buy, seperti tanggal ini, tanggal 28 Januari ya, waktu MSCI MSCI efek. Ini hari kedua MSCI. Dia cepat mantul ya. Karena emang bandar ada di dalamnya. Itu base ya, cuma yaitu ayunan ya. Bikin ayunan naik, turun naik ya. Turun naik, turun ya. Jadi masih bagus di atas MA 200, di atas MA 60, MA 100 ya. Nah, kemudian ini mekrok di mana MA yang lebih kecil di atas MA yang lebih besar ya. Tapi cuma kurang rapi aja ya. Tapi prinsipnya bagus karena ini saham-saham liquid. Nah, itu base. Kemudian kita ke yang lain. Ke INPC. INPC. Nah, ini distribusi ya. Walaupun ya ada akum tapi XL, nah ini XL tidak meyakinkan apakah di bandar ya. Tapi dia 11 miliar net sell-nya, net buy-nya ya, 11 miliar. Jadi terbanyak 31%, lainnya 12, 11, 9, 8. Jadi XL tuh mendominasi. Nah, tinggal bobotnya SL ini yang
belum kita mengerti ya, apakah ini bandar, apakah ini retail ya. Bandar yang menyaru jadi retail ya. Nah, jadi coba kita lihat chat INPC, gambarnya sideways ya. Oh iya, ini sideways, nah naik di sini. Nah, itu ya, asing minimalis 8% cuma, buy yang jual 1%. Nah, ini pandangan dari tahun 2025 tanggal 9 bulan April sampai sekarang ya. Sampai video ini dibuat. Itu ya distribusi gitu. Walaupun tidak terlalu ya ekstrim distribusinya, jadi masih ya ini contohnya XL ini akum 31%. Tapi lainnya YP ya ini gede, jadi ya masih ragu. Kemudian kita ke INPC ya, INPC yang kedua, jadi ranknya mungkin waktunya lebih dipersempit. Ya, dipersempit dari tanggal 1 bulan 1 2026 dari tahun baru kemarin sampai tanggal 13 sih tepatnya ya, tapi video ini dibuat ya tanggal 15 atau data ini dibuat tanggal 15, tapi sebenarnya tanggal 13 karena tanggal 14 dan 15 libur. Nah, di sini terlihat sekali bahwa ini akum ya. Iya, XL, ternyata XL ya, XL gede juga ini 47%. Nah, di sini jelas akum ya, di sini jelas yang beli gede 47%. Ya. Lainnya juga lumayan, SQ, aset lumayan, TP. Nah, ini juga dilihat dari misalnya aset ya, aset TP. Ini bandar-bandar yang rasanya retail jarang punya. Kalau YP memang banyak, YP aku kurang tahu juga. Nah, intinya bobot TP dan aset itu cukup dipertimbangkan di bursa. TP itu siapa ya? TP. Oh ya, OCBC Sekuritas ya. Aset Sucor Sekuritas. BCA Sekuritas. Oh, ini salah ini. Ini harusnya XL ini Stockbit Sekuritas. Ini ada pergantian ya. Jadi dulu XL dimiliki oleh Mahakarya Arta Sekuritas, sekarang dimiliki oleh Stockbit ya. Nah, itu ya. Nanti diralat ya. Nah, itu IMPC bagus di after MSCI effect. WAPO, nah Akro ya. Akro ini saham gorengan ya, karena valuasinya relatif sedikit ya. Nah, di sini terlihat bahwa selama 25 bulan 3 2025 sampai sekarang ini distribusi. Nah, ini SATA ya. Coba kita lihat Akro dulu. Akro. Ya, Akro. Nah, coba kita lihat dari sini ya. Atau kita buat ya sebentar ya. Tanggal 15 Januari. Coba kita buat. Ya, Akro ya. Ternyata distribusi. Ini kadang-kadang yang bikin bingung di sini ya.
mungkin pinternya bandar, karena ya mungkin antara misalnya XL, XC, YP ini sama AG, BH itu temenan atau satu akun misalnya. Satu pemilik akunnya, maksudnya sebenarnya si A punya akun XL, punya akun XC, punya akun AG, punya akun BH misalnya. Nah, itu kan bisa saling tukar barang atau crossing ya. Nah, disitulah susahnya bandarmologi. Ya, jadi kita harus pilah-pilah mana saham yang mudah dibaca secara bandarmologi atau maupun yang sulit dibaca bandarmologi. Nah, contohnya ini, di mana distribusi tapi harga naik sampai 10%. Kalau kita lihat harian, maksudnya yang hari kemarin aja, the last day, tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 ini memang akum ya. Tapi kan sehari kita nggak tahu bacanya bandarmologi ini, kan nggak bisa dibaca di hari itu juga. Harus delay. Kalau istilah agra karo-karo, ya apa itu, ada influencer yang dia senang dengan foreign asing flow, ya, dengan analisa asing, ya, dia menggunakan bandarmologi. Coba kalau kita buat yang the last day ya. Nah, ini di last day memang terjadi akumulasi ya, tapi cuma hari terakhir saja. Jadi ini memang cocok untuk scalping ya, atau swing, tapi kita harus ambil di harga rendah dan biarin, maksudnya asal kita beli di bawah atau hampir sama dengan harga bandar, ya kita tenang ya. Karena kalau turun toh bandar rugi, dia akan berusaha untuk naikin harga. Saatnya ya ini ya. Nah, misalnya kan kita tahu bandarnya di harga berapa, turun, nah kita ambil. Ya biarin. Follow the trend atau follow, kebetulan ini MA 200 ya, selama di atas MA 200 ya, dan kita belinya bawah ya, kita harusnya secara kemungkinan ya, probability, kemungkinan cuan lebih besar daripada kemungkinan rugi. Kecuali tiba-tiba MSCI ngomong Indonesia masuk ke frontier market, nah itu akan terjadi kepanikan lagi. Nah, setelah itu ya mungkin bandar-bandar lokal yang ya mengolah indeks kita, asing jelas akan keluar. Jadi bank-bank big cap yang diangkat oleh asing biasanya ya akan ya mencari bentuknya lagi, mencari polanya lagi ya, karena perpindahan dari bandar asing ke bandar lokal tentunya akan membuat kaget market kita. Itu ya, ini akro. Kita lanjut ke yang lain. Zata ya. Base INPC, NPC, akro. Nah, Zata. Zata di sini ini akum berat ya. Tapi mungkin ada di pasar nego ya.
Karena ini kan alt-trade ya. Alt-trade itu dibagi tiga ya. Ada pasar reguler, pasar nego, dan pasar tunai. Tapi tunai itu jarang sekali ya. Toh ada, biasanya uangnya nggak besar. Nah, di sini kita analisa secara alt-trade ya. Ini terjadi akum ya. Kemungkinan ada perubahan kepemilikan bisa jadi ya. Ini harus dibuat bandarmologinya khusus yang memisahkan antara pasar nego reguler. Nah, itu akan kelihatan bahwa ada perubahan kepemilikan enggak di situ. Di sini akum ya selama tanggal 1 bulan 8 2025 sampai sekarang. Akum akut. Ya, itu ya. Tapi kemarin turun ya 3,2%. Kita lihat chartnya Zata. Ya, Zata ternyata chartnya uptrend. Ini mekrok ya. Ini mekrok. Di mana MA yang lebih kecil di atas MA yang lebih besar. MA 200, MA 100, MA 60, MA 20, 15, 10, 5 ya. Zata. Nah, ini sebenarnya perlu dibuat bandarmologinya ya, dipisahkan antara nego dan reguler. Tapi waktunya yang belum bisa. Itu Zata. Kemudian yang terakhir ini LAPD. LAPD kita tinggalkan aja ya. Karena datanya nggak lengkap. Ini juga dikhawatirkan ada pasar nego. Karena seperti ini, maksudnya gede 82%. Nah, dengan valuasi yang 172 miliar ya, untuk kelas LAPD dengan harga di bawah 100 di sini ya. Ini dicurigai bahwa ini terjadi di pasar nego. Nah, kalau kita nggak melibatkan pasar nego ya susah menganalisanya. Nah, ini kan sepertinya pasar nego. Saya kira cukup ya. Kita kembali ke judul. Ya. INPC, Zata, tadi Arko ya, dan sebagainya. Ya, kita simpan video.